Jadi saya mengerjakan di sini. Oke, kita sama-sama mengerjakannya. Oke, ada waktu. Oke, di sini ada beberapa transaksi, ya, atas 10 transaksi ini. Oke, dan tentunya kita akan catat atau transaksi ini akan berdampak kepada akun perusahaan. Ya, di sini Sidan Dekorator, ya, satu perusahaan biasa. Oke, jadi semua transaksi ini kita akan catat dulu di jurnal umum sesuai dengan urutan waktu tanggal transaksinya. Ya, ini disertai dengan bukti, ya, sampai dengan transaksi 16. Oke. Jadi saya sudah sediakan kolom di sini untuk jurnal umumnya, kemudian buku besarnya. Sudah ada. Kita masukkan nanti masing-masing, kelihatan ya. Sampai nanti, ini posisi neraca saldonya. Oke, kita lihat. Ya, kita mulai. Jadi ini tentu saya sudah cantumkan biasanya. Kalau ada ilustrasi atau ada kasus, tugas kasusnya nanti, di sini sudah dicantumkan kode akun masing-masing, ya. Di sini kita buat kode sederhana saja karena masih akunnya masih terbatas, masih sedikit. Jadi untuk akun kas kita beri kode atau referensi 11, perlengkapan 12, 16 untuk peralatan, kemudian 18 untuk truk, kemudian 21 untuk utang usaha, 31 modal sidan, dan seterusnya. Sampai pada 59 beban-beban lain. Jadi ini yang nanti kita klasifikasikan, yang mana yang masuk aktiva ketika dia bertambah di debit, yang mana ketika yang mana masuk pasiva ketika dia bertambah di sisi kredit, yang mana masuk pendapatan ketika dia bertambah di sisi kredit, beban atau biaya ketika ada penambahan tercatat di sisi debit sama dengan aktiva. Itu yang perlu kita ingat. Oke, kita mulai yang pertama, ya. Di sini Sidan memindahkan uang sebesar 90 juta dari rekening pribadinya ke rekening perusahaan. Pemindah bukuan ini dimaksudkan untuk setoran modal. Jadi ya tentu ini berdampak kepada kas perusahaan, ya, dari kas dan setara kas, ya. Rekening perusahaan, simpanan perusahaan. Jadi dari transaksi ini apa yang bertambah? Ada yang bisa tahu? Modal. Modal sama Kas. kas, ya. Karena dimasukkan ke rekening perusahaan. Ya, tentu penginputannya sangat sederhana sekali. Jadi di sini tanggal berapa tadi? Tanggal 10, ya. Di sini saya beri 2 kolom di sini untuk langsung mencatat di sisi ini untuk transaksi debitnya, ini kreditnya. Jadi di sini kita catat kas, ya. Kita beri kode referensinya tadi 11, ya. Kemudian dia di saldo debit. Berapa tadi? 90 Juta. juta. Oke. Selanjutnya dia berdampak kepada penambahan modal. Modal bertambah tentu tercatat di sisi kredit. Di sini modal sidan. Kode referensinya tadi 3, ya, 31. Ya, tercatat di sisi kredit 90 juta juga. Oke. Ratakan dulu. Oke, kita pindah ke transaksi yang kedua. Ilustrasi kedua. Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Ya, apa dampaknya ini? Modal berkurang.
Apakah modal? Berkurang. Nah, di sini kita beda dengan persamaan akuntansi ya. Jadi ini sudah berdampak ke akun masing-masing. Apa yang berkurang? Dibayar secara tunai. Perusahaan mengeluarkan kas. Debit. Apa yang berkurang? Kalau perusahaan tadi di siklus pengeluaran. Kalau perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Kas. Apa yang berkurang? Kas. Kas, ya Pak. Nah, kas itu kan aktiva. Tadi aktiva ketika berkurang pasti tercatat di sisi kredit. Nah, selanjutnya di sisi debitnya apa? Apa yang bertambah? Perlengkapan. Aktiva, perlengkapan itu ya salah satu jenis aktiva lancar. Jadi ketika terjadi penambahan tercatat di sisi debit. Ya, jadi transaksi ini di sisi lain menambah aktiva dalam bentuk perlengkapan, di sisi lain mengurangi aktiva dalam bentuk kas karena terjadi pembayaran secara tunai. Oke. Jadi di sini perlengkapan kode akunnya kita lihat 12. Nah, di sini tanggal berapa tadi? Tanggal 12. Nah, bisa kita simpan di sini saja, 12. Nah, di sini perlengkapan. Kode akunnya 12. Nilai transaksinya berapa tadi? 800.000. Bukti transaksi 2. 800.000. Nah, selanjutnya tadi kas berkurang ya. Dia berada di sisi kredit. Kas dia kodenya 11. Kemudian di sini 800.000. Oke. Kalau kita mengerjakannya di Excel ya, ref ini sangat berguna ya. Nanti kalau kita filter, kita mau kas, kita munculkan saja data yang kodenya 1,1 ke 11 dan seterusnya. Oke. Itu di transaksi yang kedua. Di transaksi yang ketiga, perusahaan membeli truk seharga 138.800 ya, 800 juta secara tunai 80 juta, sisanya dibayar kredit. Jadi sisanya itu 50.800.000 ya. Nah, kalau di soalnya yang kemarin ada yang saya nyatakan dalam bentuk persen, misalnya sekian persen dari nilai transaksinya. Ini langsung disebutkan. Oke, tergantung dari ilustrasinya. Oke. Dari transaksi yang ketiga ini berdampak ke akun apa? Ada yang tahu? Kas. Kas bertambah atau berkurang? Berkurang. Sebesar 50. Tadi membayar secara tunai 80 juta. Kasnya berkurang 80 80 juta. Sisanya dibayar dengan angsuran. Ini menimbulkan kewajiban, Pak. Kewajiban, utang usaha. Utang usaha bertambah. Oke, tadi kas berkurang. Dia tercatat di sisi kredit karena aktiva berkurang. Kalau tadi kewajiban bertambah, dia tercatat juga di sisi kredit. Berapa selisihnya tadi? 50.800. Selanjutnya, transaksi ini berdampak kepada penambahan aktiva tetap dalam bentuk truk.
atau kendaraan. Nah, jadi kita catat di sisi debit dulu. Tanggal berapa tadi transaksinya? 14 Desember. Di sini 14. Nah, terjadi penambahan aktiva dalam bentuk truk. Jadi kode akunnya kita lihat truk 18. Kita klik, kita beri kode dulu 18. Memudahkan nanti pencatatan besar. Oke, nilainya tadi berapa? 138.000. 130 juta ya. Kita catat di sini 130 juta 800.000. Oke, ini 0. Selanjutnya kita pindah ke sisi kredit. Ya, tadi jadi bayar tunai 80 juta mengurangi kas. Oke. Akunnya 11. Nah, dia tercatat di sisi kredit sebesar 80 juta rupiah. Oke. Selanjutnya, karena hanya sebagian dibayar secara tunai, tentu menimbulkan kewajiban. Nah, utang usaha. Kita lihat kode akunnya 21. Dia berada di sisi kredit karena utang bertambah di sisi kredit, kas berkurang di sisi kredit. Nah, berapa sisanya tadi? Itu 50 juta 800.000. Jadi tetap balance kalau kita totalkan. Nah, kita pindah ke transaksi yang keempat. Membeli peralatan secara kredit. Nah, ini langsung saja, tidak ada, bukan tunai tapi kredit. Apa yang berdampak di sini? Akun apa yang berdampak? Akun apa yang berdampak? Halo. Apa yang berdampak? Saya minum dulu ya. Yang mau sambil minum silahkan. Ngemil silahkan. Aja. Oke. Apa yang berdampak di sini? Akunnya apa yang bertambah? Kredit. Peralatan. Ya, utang juga bertambah. Oke. Peralatan itu aktiva. Ketika bertambah tercatat di sisi debit. Nah, ini menimbulkan utang usaha lagi. Ya. Utangnya bertambah lagi menjadi 4.100.000. Jadi tadi peralatan kodenya 16. Di sisi sorry tanggal berapa? Lupa lagi. 17 Desember. Ini kita catat di sini. 17 peralatan. Di sini kodenya 16. Nilainya tadi 4.100.000. Di sisi lain, yang menambah utang usaha. Kodenya 21 lagi. 4.100.000 lebih. Oke. Itu transaksi di tanggal 17. Kita pindah ke transaksi 18. Oke.
Membayar sewa untuk periode 10 Desember sampai dengan akhir bulan 1.250.000. Nah, yang saya katakan tadi terkait dengan pembayaran sewa atau biaya ditangguhkan itu dia diakui sebagai biaya ditangguhkan ketika pembayarannya itu di atas 1 tahun atau 1 tahun lebih. Ya, misalnya 2 tahun dan seterusnya. Jadi kalau dia di bawahnya, ya dia langsung tercatat sebagai biaya atau beban. Jadi bukan aktiva. Tetapi baik biaya ataupun aktiva, setiap penambahannya, kalau kita lihat tadi mekanismenya, selalu tercatat di sisi debit. Jadi dari transaksi ini berdampak ke akun biaya atau beban sewa, biaya sewa sebesar 1.250.000. Nah, di sini tidak menyebut kredit atau dibayar secara non tunai atau secara kredit ataupun tunai. Artinya di sini tunai. Itu akan berdampak kepada kas yang berkurang. Kas berkurang tercatat di sisi debit. Aktiva berkurang tercatat di sisi kredit. Sorry. Jadi kita catat di tanggal 18 kode akun beban sewa 53. 18. Di sini beban sewa. Sewa kode akun 52. Terus di sini 1.250.000. Oke, selanjutnya mengurangi kas karena dibayar tunai, kodenya 11. Di sini 1.250.000. Sampai di sini aman ya? Kita lanjutkan sampai terakhir atau cukup di situ? Sudah mengerti? Lanjutkan ya Pak sampai akhir. Sampai akhir, oke. Di transaksi 19, tanggal 19, transaksi ke-6. Diterima uang tunai sebesar 2.250.000 untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Oke, apa dampaknya pada akun perusahaan ini? Dari transaksi ini? Pendapatan dan kas. Ada pendapatan, ada dan kas. Pendapatan bertambah di mana? Debit. Kredit. Jadi ingat, pendapatan, utang, modal, pendapatan itu ketika dia bertambah pasti dikredit. Nah, kalau aktiva, ya di sini tadi aktivanya bertambah dalam bentuk kas. Tentu dia tercatat di debit. Ya. Sebentar saya kirim juga slide-nya, jadi di situ pedomannya. Lihat, hafal mati itu ya, atau mengerti. Jadi di 19 Desember, ya akun pendapatannya tadi 41. Ya, di 19 Desember kas bertambah ya. Nah, ada pembayaran tunai 2.250 ya, kalau tidak salah. Nah, di sini pendapatan, jadi sisi kredit tambah. Kodenya 41. Di sini 2.250 juga. Sama. Jadi balance. Oke. Kita ke transaksi tanggal 22. Membeli perlengkapan secara kredit. Nah, apa dampaknya kepada akun perusahaan? Pendapatan dan utang usaha. Perlengkapan bertambah. Apalagi yang bertambah? Utang. Utang ya. Perlengkapan bertambah di debit, ya sama dengan aktiva atau aktiva. Kemudian utang bertambah pasti di kredit. Ya. Transaksi tanggal 22, 2.800.000.
Perlengkapan 12. 22. Ini perlengkapan. Di sini kodenya 12, nilainya 2.800.000. Kemudian di sini tadi utang ya. Utang usaha. Kodenya 21, utangnya bertambah lagi jadi 2.800.000. Kita pindah ke 23, membayar gaji pegawai 1 juta. Apa yang dampaknya? Ini kalau tidak ada menyebut tunai atau non tunai, dia transaksinya tunai. Berarti di sini dibayar tunai gaji pegawai 1 juta. Oke. Akunnya apa yang berdampak? Beban gaji bertambah. Ya. 51. Di sisi lain, uang kas atau dana kas perusahaan berkurang. Tadi 1 juta, 23 Desember. Ya. 23 Desember. Beban bertambah tentu di sisi debit. Berapa tadi? 51. 1 juta rupiah. Kemudian kas berkurang 1 juta rupiah. Kode akunnya 11. Oke, jangan lupa kode akunnya. Oke. Di transaksi berikutnya 25, membayar premi asuransi 1.750.000 25 Desember. Ini menambah biaya atau beban asuransi sebesar 1.750.000. Di debit kas lagi berkurang 1.750.000. Beban asuransi 56 kodenya, tanggal 25 ya. Oke, 25. 25 Desember, beban asuransi. Di sini 56, kodenya 1 juta, tadi berapa? 750. 1 juta, 750.000. Di sisi kredit, kas, dia dibayar secara tunai 11. Kemudian sini 1.750.000. Oke. Mau dia dibayar secara tunai atau menggunakan rekening simpanan perusahaan, dibayar secara auto debit, tetap mengurangi kas, secara kas. Oke. Di 25 sudah, kita pindah ke 26. Membayar kreditur untuk peralatan yang dibeli tanggal 17. Ini terkait dengan utang usaha yang dibayar. Oke. Dibayar dulu 2 juta. Oke. Apa yang berdampak ini? Akun apa yang berdampak? Apa yang bertambah? Apa yang berkurang? Semuanya berkurang. Ada yang tahu? Kasnya berkurang, Pak. Kas berkurang 2 juta. Apalagi yang berkurang? Utang. Utang. Utang berkurang di debit. Kalau dia bertambah di kredit. Utang usaha dia berkurang 26 Desember. 26 Desember berapa tadi? 2 juta.
26 utang usaha berkurang. Kodenya 21, 2 juta rupiah. Di sisi kredit, kas yang berkurang 11 lagi, 2 juta. Selanjutnya, tanggal 28 menerima pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan. Di tanggal 28, 20.700.000. Ini berdampak kepada akun Kas. kas Kas bertambah. Apalah yang bertambah? Pendapatan. Pendapatan. Nah, di sini 28. 28 kas 11 20.700.000. Di sisi lain, pendapatan perusahaan bertambah 41 kode akunnya 20.700.000. Oke. Di transaksi 29 membayar tagihan untuk maintenance pemeliharaan truknya 580.000. Akunnya beban pemeliharaan truk 54. Ya, beban bertambah, kas berkurang. Oke. Beban bertambah di debit 54. Tanggal berapa tadi? 29, 580.000. Beban pemeliharaan, saya berikan saja, singkat saja, kalian tap ya. Dia 54 ya, jadi kodenya 54. 580.000 atau 580.000. Oke. Kasnya berkurang lagi 580.000. Oke. Terus di transaksi pembayaran beban lagi 29, membayar beban utilitas 590. 29 utilitas 55. Bebannya lagi bertambah 29. Beban utilitas 55 ya. Kode akunnya 590.000. Di sini kas lagi. Ya, perusahaan lebih banyak menggunakan pembayaran secara langsung 590.000. Nah, di membayar beban lain-lain 29, beban lain-lain 59. Yang dibayar 3.100.000. Masih tetap di tanggal 29. Beban lain kode akunnya 59. Nilai transaksinya 3.100.000. Nah, selanjutnya di sini kas kode akun 11 sama 3.100.000. Oke.
Di pembayaran gaji lagi 30 Desember secara tunai 1 juta. Gaji 51. Beban gaji bertambah di tanggal 30. Beban gaji kode akunnya 51. 1 juta. Saya langsung isi di kolom kreditnya. Untuk kasnya satu-satu. Ini kas. Oke. Yang terakhir. Pengambilan pribadi sebesar 2 juta. Akunnya 32. Itu bertambah. Dia tercatat di sisi debit. 30. Jadi reverse saja. Reverse dan pengambilan pribadi. Apa tadi? 2 juta rupiah ya. 32 tadi. 2 juta rupiah. Di sini juga 2 juta. Oke, di sini kas. Kodenya 11. Oke. Nah, di sini kita sisa tambahkan ya. Jadi silahkan tambahkan. Kita lihat saldonya saja. Rp264.720. Nah, di sini Rp264.720. Di sini juga Rp264.720. Nah, nanti saya bagikan ini juga. Oke. Jelas nih sampai di sini? Oke, jadi tadi menimbulkan, jadi kalau dia transaksinya secara tunai, kalau dia penerimaan akan berdampak kepada kas. Kalau dia siklus pendapatannya tadi, ya, kalau dia dibayar secara kredit, otomatis menimbulkan piutang. Ya, kalau siklus pembelian tadi atau pengeluaran, kalau misalnya pembeliannya perusahaan perlengkapan, peralatan, dia tunai, akan mengurangi kas. Kalau dia secara kredit, itu akan menimbulkan utang usaha. Oke? Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Aman? Aman, Pak. Nah, kita pindah ke posting ke buku besarnya. Nah, jadi kita akan memposting sesuai dengan urutan waktu. Ini dulu yang kita posting. Jadi di sini ada 2 akun yang kita akan tambahkan. Satu akun kas, dia bertambah, nilai transaksinya 90 juta. Di sini juga di sisi lain akun modal Sidan bertambah. Ya, kita cari buku besarnya. Kas, tadi tanggal 10. Nah, keterangannya kita berikan penyetoran modal. Oke. Referensinya 11. Di sini bisa diisi nomor bukti 001. Nah, dicentang kalau benar. Oke. Dia tadi kas ya 90 juta saya. Sorry.
Nah, di sini 90 juta. Selanjutnya bisa kita melangkah atau langsung juga untuk mengisi saldonya bisa nanti kita jumlah di sini kolom debitnya, kemudian jumlah kolom kreditnya, kemudian akan dikurangi debit dikurangi kredit. Kalau dia saldo normalnya debit. Kalau kebalikannya misalnya utang, kewajiban, ya, pendapatan, saldo normalnya kredit. Jadi saldo kredit akan dikurangi saldo debit. Itu saldo akhirnya. Kalau misalnya kita langsung berikan saldo akhir di sini, bisa juga langsung 90 juta. Untuk di tanggal 10 Desember. Ya, selanjutnya kita cari akun modalnya tadi. Dia di kode 31, 31. Tanggal 10. Penyetoran modal juga. Dia buktinya nomor bukti 001. Transaksi 1. Kemudian dia tadi berada di saldo kredit 90 juta. 90 juta rupiah. Nah, bisa saldonya kita tulis di sini langsung bisa. Atau nanti di saldo akhir di bawah bisa juga, terserah nantinya. Oke. Untuk transaksi pertama di tanggal 10 kita sudah masukkan ke buku besar masing-masing. Nah, kita pindah ke transaksi yang kedua, tanggal 12. Transaksinya 800.000 pembelian perlengkapan secara tunai. Ya, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Oke, bisa kita ke akun kas dulu. Atau mau langsung melangkah ke perlengkapan, boleh. Terserah. Kerjakan dulu yang di debit, boleh. Tanggal 12, 800.000. Tanggal 12 di sini. Oke. Keterangannya perlengkapan. Oke. Nomor buktinya 002. Nomor reknya 12 untuk perlengkapan. Dia bersaldo debit. 800.000. Iya. Oke. Saldonya bisa langsung kita tulis, bisa atau nanti saldo akhir, boleh. 800.000. Nah, kita bisa copy, saya copy saja ini juga kita isi di kas lagi. Nah, di sini. Nah, kas pembelian perlengkapan di transaksi kedua tanggal 12. Dia saldonya di kredit karena berkurang 800.000. Nah, ya kita lihat saldo akhirnya, saldo sebelumnya 90 juta ditambah debit kalau ada, kalau tidak ada kita langkahi dikurangi kredit. Jadi 89 juta 200.000. Nah, selesai di transaksi yang kedua. Begitu seterusnya. Nah, kita pindah ke transaksi yang ketiga. Berdampak kepada akun truk. Ya.
Izin sebentar ya, saya ke toilet dulu. Silahkan diskusi dengan temannya kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau tanyakan. Ntar saya toilet dulu.